Nanti kalau belum masuknya kemana? Kan pasti semua orang punya dosa. Ya, kita Jika Anda meninggal hari ini, apakah Anda yakin masuk surga atau neraka? mana? Belum yakin. Belum yakin masuk surga. Ya, berarti masuk neraka. Neraka juga belum yakin. Tapi Ini ada dua tempat. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka, ya kan? Iya. Kalau surga nggak yakin berarti sudah jelas di neraka. Nih. Ya, kita yakin masuk surga. Saya ini kan Yesus sudah bilang, aku yang mati, aku yang berdosa, aku yang menebus. Tapi selama ini kan hakim bilang, enggak, saya enggak mau. Bayangin, dia kasih gratis, dia kasih cuma-cuma, diberikan nyawanya. Masih ada orang yang tidak mau terima. Coba bayangin, rugi enggak? Rugi sekali. Nah, makanya Yesus diberikan, dia bayar loh dengan nyawanya, bukan dengan uangnya. Dengan nyawanya aku bayar. Hengki itu mahal bagiku, kata Yesus. Jadi bagi Yesus itu hengki itu berharga sekali. Cintanya Yesus itu ke hengki itu secinta darahnya. Ngeri enggak? Cintanya Yesus itu seluruh hidupnya itu adalah cintanya kepada Yesus, cintanya kepada hengki. Jadi hengki jangan lagi bilang aku ini tidak disayang sama Tuhan, Tuhan tidak sayang sama aku. Jangan bilang lagi begitu. Dia sudah berikan seluruh jiwa raganya untuk hengki itu. Mama aja nggak berikan nyawanya untuk hengki, Yesus berikan nyawanya untuk hengki. Jadi kalau kita udah percaya Yesus, kita tidak sungguh-sungguh, kita nggak tahu diri namanya. Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang bersih, Tuhan yang kudus. Tidak boleh ada satupun dosa. Pasti ditolak sama Tuhan. Misalnya pikirannya kotor. Tiap hari yang pikirannya kotor. Cuman itu, pikirannya game. Udah kotor semua hidupnya gara-gara itu. Jadi gara-gara setitik dosa kita dibuat. Si Adam dan Hawa dosanya berapa? nggak tahu. Cuma sekarang. Umurnya 900 tahun Tuhan tempatkan di taman Eden. Jangan makan buah ini. Terus akhirnya dimakan. 900 tahun loh umurnya. Diri setiap orang, dosa warisan dari Adam dan Hawa. Sekalipun manusia mampu hidup suci sepanjang hidupnya, namun statusnya di hadapan Allah tetap orang berdosa. Ya, oke. Jadi dosa dalam diri setiap orang itu ada dua. Semua orang, apapun agamanya, dosanya ada dua jenis. Yang pertama itu dosa warisan. Dosa warisan itu dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kita lahir saja itu sudah berdosa, membawa dosa. Belum melakukan dosa, tapi dia sudah lahir menjadi berdosa. Kenapa? Adam dan Hawa, kita ini kan keturunan Adam dan Hawa. Kita ini darah dagingnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sudah berdosa waktu makan buah pohon itu, kemudian diusir sama Tuhan. Mereka beranak cucu, lahirlah kita. Tapi kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang berdosa sama dengan Adam dan Hawa. Nah, jadi begitu lahir, belum berbuat dosa, tapi dia sudah mewarisi dosa. Sudah terima warisan. Jadi dua dosa ini melekat dalam diri semua orang. Ya kan? Jadi Berarti semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah neraka atau maut. nah, semua orang sudah punya ini. Betul ya? Dan firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, mati. Jadi semua orang sudah pasti masuk neraka. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Nah, ini rumusnya, baca.
berdosa tidak mungkin masuk surga, betul ya? Orang berdosa itu nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin masuk surga. Nah, melainkan masuk neraka. Kalau saya bentrok kan masuk neraka. Kenapa orang berdosa tidak boleh masuk surga? Karena dosa itu, karena surga itu suci. Surga itu kan bersih. Sementara kita manusia ini berdosa, kotor. Nggak mungkin kita yang kotor masuk di tempat yang bersih, ditolak. Ya kan? Kita punya lemari aja, taruh pakaian di lemari, kita nggak taruh pakaian kotor, pasti yang bersih. Apalagi surga, ya kan? Ditolak, buang. Ya, tempatnya orang bersih. Berarti kita harus bersih dulu supaya bisa masuk di tempat yang bersih. Nah, ilustrasinya gini. Ilustrasi telur dadar. Jika Anda ingin makan telur dadar, kemudian telur itu jatuh ke tanah dan sebagian kena kotoran anjing, apakah mau makan? Mau nggak? Ya, tidak. Dibuang kan? Kenapa membuang? Kotor. Kan misalnya ini telur dadar yang kena dikit sini, mau nggak yang makan ini? Tiris Iya. dan kotor Mau dibuang. nggak? Ya kalau yang kotor sedikit kan diiris, yang dimakan yang nggak kena. Nah, kita pasti Kayak jeruk, kita Pak. pasti merasa jijik, ya kan? Dan kita pasti dibuang. Nah, kita saja nggak mau makan ini karena kita merasa jijik, walaupun sedikit. Misalnya nih, 1 gelas air, 1 gelas dikasih kotoran cicak sedikit, mau nggak minum? Wow. Kan sedikit kotoran cicaknya. Ya, saya dia mau. Nah. Mungkin, Bu. Nah, hidup kita itu di mata Tuhan gitu, walaupun ada dosa, Tuhan udah jijik. Tetapi nyatanya kan manusia berdosa setiap jam, setiap menit. Nah, satu saja hukumannya mati, apalagi kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita selamat. Tidak ada harapan untuk selamat. Jangan bangun tiropa karena dia sengroko bangga dosa. Nah, jika ditimbang antara Tapi Yesus kan sudah menebus di kayu salib sih Om. ini ikuti dulu ini nanti. Nah, jika ditimbang mana yang lebih berat, pahala, dosa. Dosanya Adam 1, amalnya banyak. Tapi Tuhan tidak perhitungkan amalnya ini. Gara-gara 1 ini semua dibuang, nggak ada gunanya. Itu. Kalau ya sering amal. Ya, jadi amal itu tidak bisa tolong kita kalau kita tetap ada dosa. Nah, ini gambaran hidup. Ini dunia ini tidak tinggal di sini, di surga. Semua orang kan ingin masuk surga, tapi kan ada neraka. Nah, lalu dia ingin masuk ke sini, dia mikir gimana caranya. Lalu apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan manusia. Bikin jembatan ke surga. Jembatannya amal perbuatan baik. Tapi ini tidak bisa sampai ke surga. Agama, apapun agamanya, tetap tidak bisa bawa ke surga. Ibadah, uang, semua ini tidak bisa membawa ke surga. Kenapa? Karena semua orang ini tetap ada dosa. Ya kan? Nggak mungkin orang mencuri, kemudian dia langsung beramal, terus dosa mencuri itu hilang. Nggak bisa cuma dulu. Dosa tetap ada, sekalipun dia berbuat baik. Jadi artinya tidak ada jaminan keselamatan. Ini tidak ada jaminan. Hari-hari ini kan semua orang berbuat baik, supaya masuk sini. Tapi nyatanya lalu ini baca, jika Anda sudah melakukan semua yang baik, apakah Anda yakin bahwa dosa Anda sudah lunas? Dia sudah lakukan yang baik, dia beramal, apakah dosanya hilang? Tidak bisa hilang. Semua usaha manusia itu tadi berbuat baik, itu semua sia-sia. Untuk masuk surga tidak bisa dengan cara Diri setiap orang, dosa warisan dari Adam dan Hawa, sekalipun manusia mampu hidup suci sepanjang hidupnya,
namun statusnya di hadapan Allah tetap orang berdosa. Ya, oke. Jadi dosa dalam diri setiap orang itu ada dua. Semua orang, apapun agamanya, dosanya ada dua jenis. Yang pertama itu dosa warisan. Dosa warisan itu dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kita lahir saja itu sudah berdosa, membawa dosa. Belum melakukan dosa, tapi dia sudah lahir menjadi berdosa. Kenapa? Adam dan Hawa, kita ini kan keturunan Adam dan Hawa. Kita ini darah dagingnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sudah berdosa waktu makan buah pohon itu, kemudian diusir sama Tuhan. Mereka beranak cucu, lahirlah kita. Tapi kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang berdosa sama dengan Adam dan Hawa. Nah, jadi begitu lahir belum berbuat dosa, tapi dia sudah mewarisi dosa. Nah ini kan Yesus sudah bilang, aku yang mati, aku yang berdosa, aku yang menebus. Tapi selama ini kan hakim bilang, enggak, saya enggak mau. Bayangin, dia kasih gratis, dia kasih cuma-cuma, diberikan nyawanya. Masih ada orang yang tidak mau terima. Coba bayangin, rugi enggak? Rugi sekali. Nah, makanya Yesus diberikan, dia bayar loh dengan nyawanya, bukan dengan uangnya. Dengan nyawanya aku bayar. Hengki itu mahal bagiku, kata Yesus. Jadi bagi Yesus itu hengki itu berharga sekali. Cintanya Yesus itu ke hengki itu secinta darahnya. Ngeri enggak? Cintanya Yesus itu seluruh hidupnya itu adalah cintanya kepada Yesus, cintanya kepada hengki. Jadi hengki jangan lagi bilang aku ini tidak disayang sama Tuhan, Tuhan tidak sayang sama aku. Jangan bilang lagi begitu. Dia sudah berikan seluruh jiwa raganya untuk hengki itu. Mama aja nggak berikan nyawanya untuk hengki, Yesus berikan nyawanya untuk hengki. Jadi kalau kita udah percaya Yesus, kita tidak sungguh-sungguh, kita nggak tahu diri namanya. Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa. Tetapi nyatanya kan manusia berdosa setiap jam, setiap menit. Satu saja hukumannya mati, apalagi kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita selamat. Tidak ada harapan untuk selamat. Yung manukon tiyopa karena dia sengroko na pangkat dosa. Jika ditimbang, Tapi Yesus kan sudah menebus di kayu salib sih Om. ini ikuti dulu ini nanti. Jika ditimbang, mana yang lebih berat? Pahala, dosa. Dosanya Adam satu, amalnya banyak. Tapi Tuhan tidak perhitungkan amalnya ini. Gara-gara satu ini semua dibuang, tidak ada gunanya. Itu. Kalau dunia sering amal. Ya, jadi amal itu tidak bisa tolong kita kalau kita tetap ada dosa. Nah, ini gambaran hidup. Ini dunia ini tidak tinggal di sini, di surga. Semua orang kan ingin masuk surga, tapi kan ada neraka. Lalu dia ingin masuk ke sini. Dia mikir gimana caranya. Lalu apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan manusia. Bikin jembatan ke surga. Jembatannya amal perbuatan baik. Tapi ini tidak bisa sampai ke surga. Agama, apapun agamanya, tetap tidak bisa bawa ke surga. Ibadah, uang, semua ini tidak bisa membawa ke surga. Kenapa? Karena semua orang ini tetap ada dosa. Ya kan? Nggak mungkin orang mencuri kemudian dia langsung beramal terus dosa mencuri itu hilang. Nggak bisa cuma dulu. Dosa tetap ada sekalipun dia berbuat baik. Jadi artinya tidak ada jaminan keselamatan. Ini tidak ada jaminan. Hari-hari ini kan semua orang berbuat baik, beramal supaya masuk sini. Tapi nyatanya lalu ini baca, jika Anda sudah melakukan semua yang baik, apakah Anda yakin bahwa dosa Anda sudah lunas? Dia sudah lakukan yang baik, dia beramal, apakah dosanya hilang? Tidak
tidak bisa hilang. Semua usaha manusia itu tadi berbuat baik, itu semua sia-sia. Untuk masuk surga tidak bisa dengan cara. Atau gini, Hengki bisa nggak dengan kata-katamu sendiri tanpa saya tuntun? Tadi malam kan saya sudah tuntun. Nggak bisa. Nggak bisa, udah ikuti saya dari hatimu ya. Iya. Haleluya, ikuti saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar kabar baik mendengar kabar baik tentang kebaikan Allah tentang kebaikan Allah bagiku. Saya sadar sadar saya orang berdosa. saya orang berdosa, Hidupku terbuka hidupku terbuka dengan segala dosa, dengan segala dosa, kesalahan yang kulakukan kesalahan yang kulakukan dari dulu sampai sekarang. dari dulu sampai sekarang. Hari ini saya datang ya Tuhan, Hari ini saya datang ya Tuhan, minta ampun di hadapan-Mu. minta ampun di hadapan. Ampunilah saya orang berdosa ini, Ampunilah saya orang berdosa ini, sucikanlah aku sucikanlah aku oleh kuasa darah-Mu oleh kuasa darah-Mu yang kudus. yang kudus. Hari ini ya Tuhan, Hari ini ya Tuhan, saya mengundang Yesus saya mengundang Yesus masuk di hatiku, masuk di hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Raja, Juru Selamat. Juru Selamat. Bertahtalah, Bertahtalah, berkuasalah berkuasalah di hatiku, di hatiku, pikiranku, pikiran, seluruh hidupku, seluruh hidup, mulai hari ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Saya menyerahkan hidupku Saya menyerahkan hidupku menjadi milik-Mu menjadi milik-Mu selama-lamanya. selamanya. Siap jalan, Menjadi hamba-Mu, siap jadi hamba-Mu. Engkau jadi Tuhanku, Engkau jadi Tuhan, Engkau jadi Bapakku. Engkau jadi Bapa. Dalam nama Yesus, Dalam nama saya Yesus, mau jadi murid yang setia, saya mau jadi murid yang diajar terus, yang diajar terus, yang dituntun terus, yang dituntun terus, sampai saya bisa membawa orang lain sampai saya bisa membawa orang lain kepada Kristus kepada Kristus dan memuridkan mereka. dan memuridkan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, berkati saya, berkati saya, masa depanku, masa depanku, kebutuhanku, kebutuhan, keperluanku, keperluan. aku serahkan dalam tangan-Mu. Aku serahkan Aku dalam yakin tangan-Mu. Aku yakin Masa depanku, masa depanku, masa depan yang cerah, masa depan yang cerah, penuh harapan penuh harapan di dalam tangan-Mu. di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya siap saya siap menerima baptisan air menerima baptisan hari air ini. hari Di ini. dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa. aku berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Cukup ya. Dua-duanya. Enggak apa-apa. Haleluya, haleluya. Tahan apa? Haleluya. Haleluya. Tuhan, hari ini ganti anakmu menyerahkan dirinya untuk dipermandikan, dibaptis. Tuhan, hamba berdoa, diberkatilah ya Tuhan. Inilah kehendak-Mu untuk Hengki, inilah waktunya untuk Hengki menerima baptisan air. Dan hari ini kami serahkan Hengki dalam tangan-Mu. Tuhan, ambil alih hidupnya Tuhan, berkati dan urapi hidupnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Kuduskan air ini ya Tuhan, untuk kami melakukan baptisan air. Terima kasih Bapak di surga. Hari ini aku membaptis Hengki sesuai dengan imannya, sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Jika Hengki percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya, maka Hengki menerima keselamatan dan pembenaran dalam nama Yesus.
Hari ini aku membaptis Hengki di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah dibaptis, disucikan ya Tuhan Yesus. Kiranya agar saya dapat mengikut Engkau dengan setia ya Tuhan Yesus, dan agar segala cita-cita dan harapan saya supaya terkabul ya Tuhan Yesus, dan selalu dalam tuntunanmu ya Tuhan Yesus, selalu dalam jalanmu yang benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya sendiri dulu berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan minta mama tumpang tangan dan doakan. Oke. Tante sini. Kasih salam. Selamat. Nah, Selamat ya, itu perlu. ya, itu baru. Wah.